Selamat pagi anak-anak ibu semua. Perkenalkan, nama ibu Angelica Stefani Buru Sinulinga dengan NIM 20030101010 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini ibu sedang membuat metode pembelajaran terkait bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang teks ceramah. Pada dasarnya, kita semua sudah tidak asing dengan apa itu ceramah. Kita akan mempelajarinya. Yang pertama yaitu pengertian teks ceramah. Pengertian teks ceramah atau khotbah bisa dipahami sebagai sebuah pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran dari suatu agama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengertian teks ceramah sebagai salah satu jenis pidato yang berfokus pada penyampaian ajaran tentang keagamaan. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam sebuah teks ceramah atau khotbah biasanya meliputi nasihat, petuah, petunjuk, dan para kisah. Ceramah menjadi salah satu alternatif untuk mengajak, membujuk, merangsang kesadaran dalam suatu sistem sosial masyarakat sehingga masyarakat tetap terdidikan. Untuk itu anak dapat kita ketahui bahwa ceramah itu berhubungan dengan keagamaan. Itu adalah pengertian dari teks ceramah. Yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang apa saja sih ciri-ciri dari teks ceramah. Memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, ceramah adalah keterampilan berbahasa atau berbicara satu arah. Yang kedua, teks ceramah biasanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal atau biasa berhubungan dengan keagamaan. Yang ketiga, pembicara materi dengan cara berdiri di depan banyak orang dan pendengar saja. Yang terakhir yaitu ceramah adalah kegiatan pasif reseptif. Setelah mempelajari pengertian ciri-ciri dari teks ceramah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama yaitu penceramah. Unsur pertama dari teks ceramah adalah penceramah. Penceramah dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan ceramah. Salah satu cara untuk menjadi penceramah, seseorang tersebut harus memiliki ilmu yang mampu dan pengetahuan yang luas dan luar biasa tentang materi yang disampaikan kepada para pendengarnya, anak-anak sekalian. Dan yang kedua yaitu pendengar. Pendengar sendiri merupakan nasihat-nasihat dari penceramah. Untuk mendengarkan ceramah, siapa saja bisa Untuk mendengarkan ceramah, siapa saja bisa menjadi pendengar dari suatu ceramah tanpa batas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu materi. Materi yang akan disampaikan pada saat ceramah biasanya berangkat dari ajaran dalam kriteria untuk ceramah bagus. Salah satunya adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tersadarkan dan terdorong untuk melakukan nasihat atau petuah yang disampaikan oleh penceramah. Oleh karena itu, menyiapkan dan menyusun secara sistematis sebuah materi yang ingin atau akan disampaikan kepada pendengar, sehingga para pendengar dapat menerima dan memahami dengan baik. Yang keempat yaitu metode ceramah. Metode ceramah sendiri dapat diartikan sebagai cara orang penceramah untuk menyampaikan materinya. Dan yang terakhir yaitu metode ceramah ataupun media ceramah. Media ceramah sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat alat yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Di zaman sekarang, ceramah tidak hanya terbatas pada ruang di rumah ibadah, tetapi juga dapat dilaksanakan di kegiatan ceramah sekarang ini juga bisa disampaikan secara langsung anak-anak sekalian, atau bisa kita katakan dengan tatap muka atau direkam atau dalam jaringan sehingga para pendengar dapat melihat dari internet ataupun televisi. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang struktur teks ceramah. Yang pertama yaitu pendahuluan.
Pendahuluan terbagi menjadi dua, yaitu pembuka dan pengantar. Pembuka yaitu bagian yang terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua yaitu bagian yang mengandung paragraf pengantar. Pada bagian ini penceramah mengenalkan pendengar dengan topik yang selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu isi ceramah. Isi ceramah juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, inti, yaitu bagian isi ceramah yang terdiri dari atas pemaparan dari penceramah, pandangan umum, hingga cara pengilustrasian materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu gagasan, yaitu bagian yang terdiri dari ide besar penceramah yang akan disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik adalah ceramah yang membahas satu gagasan besar dan kemudian dilakukan pengembangan menjadi beberapa subtopik tertentu. Dan yang terakhir anak-anak sekalian yaitu penutup. Di bagian penutup itu terbagi menjadi tiga, yaitu kesimpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu banyak memakai kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, banyak memakai kata teknis atau istilah tertentu yang berkenaan dengan topik dan pendengar. Banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau antara sebab dan akibat, misalnya seperti sebab, karena, oleh karena itu. Yang keempat, banyak memakai kata yang menunjukkan adanya hubungan tempo perbandingan, misalnya sebaliknya, kemudian. Yang kelima, banyak memakai kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, berpendapat, asumsi, dan yang terakhir persuasif. Misalnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan baiklah anak-anak sekalian, itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini, terceramah. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi, untuk materi kita ini, anak-anak semua diharapkan untuk membuka YouTube dan mencari apa saja contoh-contoh ceramah. Untuk kedepannya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang teks ceramah dan kita akan mempraktekkannya masing-masing. Sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, Ibu minta maaf. Ibu pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.